Saya menemukan bahwa Tuhan ingin saya memberi diri saya di dalam pelayanan anak muda. Terutama ketika anak-anak muda dipulihkan, ketika saya melihat mereka bisa berubah, itu kayak sesuatu yang tidak terbayarkan gitu loh. Saya menjadi semangat, saya jadi bergelora, dan saya tahu inilah yang Tuhan ingin di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya pernah sempat ngalamin vakum ya, artinya bukannya saya nggak pelayanan sama sekali. Waktu lagi vakum itu, saya mulai berpikir gini, aduh ini kayak nggak boleh nih. Karena saya merasa bahwa ketika kita berhenti melayani, ketika kita berhenti memuridkan orang, di situ kita juga berhenti bertumbuh, dan saya takut untuk mengalami kekeringan di situ. Shalom, nama saya Setiawan, usia saya 39 tahun. Saya melayani di NDC Youth sebagai Head Core Facilitator, dan saya membantu segala hal di dalam NDC Youth, dan saya juga seorang Core Leader. Apa yang membuat Ko Iwan memilih melayani di Youth? Saya bersyukur mendapatkan panggilan yang sangat jelas untuk melayani di NDC Youth. Jadi ketika saya mulai terima Tuhan Yesus di tahun 98 bulan November, 6 bulan berikutnya saya dibaptis. Sejak saat itu saya begitu bersemangat melayani Tuhan. Mungkin hampir setiap hari saya ada di gereja, dan mungkin cuma pelayanan WBI yang saya nggak ikutin, dan saya begitu bersemangat. Saya teringat satu momen di mana saya diutus oleh gereja saya sebelumnya saat itu untuk datang ke sebuah kongres. Nah, dari tempat penginapan ke sebuah kongres itu, di tempat kongres itu kita harus naik kendaraan bis. Dan waktu itu saya duduk di samping seorang hamba Tuhan yang saya nggak kenal juga, dan dia cuma kasih semangat aja sih, karena mungkin perjalanan dari tempat penginapan ke kongres nggak jauh, jadi pembicaraan kita nggak terlalu panjang. Dia cuma bilang gini, kamu masih muda, semangat terus melayani Tuhan, kamu harus temukan panggilan kamu harus tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kamu. Nah, kongres berjalan seperti biasa, tapi momen itu mengingatkan saya, kayak mempertanyakan juga kepada saya secara pribadi, iya juga ya, apa panggilan saya pribadi, dan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya menemukan bahwa Tuhan ingin saya memberi diri saya di dalam pelayanan anak muda, karena ada banyak hal yang membuat saya tergerak, terbakar, terutama ketika anak-anak muda dipulihkan, ketika saya melihat mereka bisa berubah, ketika saya bisa melihat mereka mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk kasih hidupnya. Itu kayak sesuatu yang tidak terbayarkan gitu loh. Saya menjadi semangat, saya jadi bergelora, dan saya tahu inilah yang Tuhan ingin di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saat ini saya melayani sebagai full-timer, dan sebenarnya kalau kita cerita tentang full-timer nih agak menarik ya, karena sejak ketika pertama kali saya bergabung menjadi jemaat NDC, saya sempat kepikiran ya, sempat memutuskan malah bahwa saya ingin jadi jemaat aja nih, nggak mau pelayanan apa-apa. Sampai akhirnya saya ketemu dengan beberapa orang ya, dan saya diajak untuk terlibat lagi di dalam pelayanan, terutama pelayanan anak muda. Dan saat itu saya sempat awalnya hadir di dalam satu ibadah mereka, ibadah besar mereka, dan dari situ mulai tergerak lagi. Akhirnya nyemplung lagi untuk melayani di anak-anak muda bisa kembali. Apakah dari sebelumnya sudah pernah ditawarkan menjadi full-timer atau baru akhir-akhir ini aja, Ko? Ya, dari dulu sih pernah ya ada yang tawarin ya, entah itu mungkin cuma sekedar ngomong atau iseng, tapi sudah pernah ditawarkan. Cuman saat itu saya belum mau menerimanya, karena saya punya pandangan tentang full-timer bahwa ketika kita mulai memutuskan untuk menjadi seorang full-timer, artinya kita sudah harus lebih sungguh-sungguh lagi, harus lebih serius lagi, dan bahkan mungkin harus meninggalkan beberapa hal ya, supaya lebih fokus, supaya lebih maksimal, terutama untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya saat itu ketika mungkin saya belum menerimanya, saya berpikir bisa nggak ya, saya mampu nggak ya. Akhirnya waktu itu saya belum menerimanya. Saya aktif pelayanan di Youth, cuman saya pernah sempat ngalamin vakum ya, artinya bukannya saya nggak pelayanan sama sekali.
Tapi waktu itu pernah saya melayani di youth untuk menghandle core-nya waktu itu, circle. Tapi saya merasa nggak maksimal. Saya sempat akhirnya dalam beberapa waktu saya nggak terlibat lagi di situ karena mungkin saya ngerasa aduh saya nggak bisa maksimal lagi di sana. Saya sempat nggak pelayanan di youth beberapa lama, tapi akhirnya tawaran itu kembali datang gitu loh, dan untuk memberikan kesempatan kepada saya lagi untuk bisa terlibat lagi. Dan saya ngeliat ini sebagai sesuatu yang serius, bukan satu kebetulan. Karena saya percaya ya segala sesuatu Tuhan punya rencana buat setiap kita. Sekalipun kita kadang-kadang kita pergi atau kadang-kadang kesempatan itu mulai terlihat nggak ada, tapi ketika kita bisa kembali lagi, ada sesuatu yang saya mulai cari, apa sih yang Tuhan mau, dan saya mulai melihat lebih sungguh lagi tentang hal ini, sehingga singkat cerita saya terlibat lagi di dalam pelayanan youth saat itu, dan sampai saat ini begitu luar biasa ya, Tuhan juga penyertaan Tuhan luar biasa sampai hari ini. Waktu Ko Iwan sempat vakum dan tidak melayani, apakah ada perasaan tertentu yang Ko Iwan alami saat itu? Iya, waktu lagi vakum itu saya mulai berpikir gini, aduh ini kayak nggak boleh nih. Karena saya merasa sangat bahaya ketika kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pemimpin, ketika kita udah berhenti melayani, kita nggak lagi memuridkan orang, itu sangat bahaya. Kenapa? Karena kita bisa mengalami kekeringan. Makanya waktu itu saya sempat minta izin juga kepada core pastor, ya, Pastor Dennis, saya bilang, boleh nggak saya buka core? Akhirnya diizinkan. Tujuannya bukan supaya saya cari kegiatan, saya cari kerjaan, tapi saya sadar bahwa ketika kita berhenti melayani, ketika kita berhenti memuridkan orang, di situ kita juga berhenti bertumbuh, dan saya takut untuk mengalami kekeringan di situ. Jadi saya ambil keputusan untuk saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Ko Iwan melayani di youth, tapi tadi Ko Iwan juga sebut, sorry ya kok, bahas tentang umurnya udah 39 tahun, which means juga setahun lagi udah umur 40 tahun ya kok. Pernah gak kok perasaannya melayani di youth di umur yang terbilang tidak muda ini? Bagaimana perasaan Ko Iwan? Ya, ini sesuatu yang luar biasa buat saya juga, karena panggilan ini datang di saat mungkin sesuatu yang nggak umum ya. Di usia 39 tahun saya diminta oleh pemimpin dan dipercaya untuk menjadi full timer youth, sesuatu yang luar biasa juga, dan saya merespon ini sebagai salah satu perencana Tuhan juga, panggilan Tuhan. Ya mungkin struggle-nya ketika di dalam umur ya ketemu dengan orang-orang yang saya bina begitu jauh umurnya. Terus ya kadang-kadang merasa aduh saya masih layak nggak sih di sini, masih nyambung nggak sih dengan mereka, masih relevan nggak sih dengan mereka, kira-kira apa yang saya punya dengan pengalaman saya, kira-kira masih masuk nggak sih, saya masih berfungsi nggak di sini gitu, saya masih efisien nggak di sini. Mungkin itu aja sih struggle-nya kadang-kadang yang saya pikirin. Walaupun dengan struggle yang Ko Iwan alami sekarang, apa yang membuat Ko Iwan benar-benar tetap bertahan harus melayani di youth? Padahal kan pelayanan ini banyak bidangnya ya kok. Mungkin di umur Ko Iwan bisa memilih pelayanan untuk seumur Ko Iwan atau yang sedikit lebih di bawah tapi gak sejauh age gap-nya dengan anak-anak youth. Apa yang membuat Ko Iwan tetap stay untuk memilih pelayanan aku harus di youth pokoknya? Mungkin seperti yang saya cerita di awal, bahwa panggilan Tuhan sudah sangat jelas, itu yang pertama. Yang kedua, saya begitu terbeban, begitu punya hati melihat anak-anak muda bisa bertumbuh. Karena saya ngelihat sekarang ini, terutama di perkembangan yang dunia sekarang ini ya, begitu jahat, ya banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mungkin mereka kesulitan untuk berkomunikasi, mereka banyak yang tertutup, mereka yang nggak bisa untuk mengekspresikan dirinya. Dan mungkin dengan pengalaman saya, dengan apa yang saya juga pernah alamin, saya pengen membagikan kepada mereka. Dan kalau bisa mungkin saya bisa menunjukkan kepada mereka, membagikan apa sih yang harus mereka lakukan, bagikan pengalaman, bagi hidup, sehingga mereka juga bisa belajar, mereka juga bisa tahu apa sih yang akan mereka hadapi di depan nanti. Dan terutama di dalam pelayanan ini, saya juga rindu setiap mereka, anak-anak muda mereka jadi anak-anak muda yang tangguh, mereka kenal Tuhan di usia muda mereka bisa melayani Tuhan. Karena berdasarkan pengalaman saya,
ketika kita ketika kita pelayanan di dalam usia muda, itu satu modal yang sangat bagus untuk dia menghadapi kehidupan di masa-masa yang mendatang. Ketika mereka mulai masuk dunia pekerjaan, mereka akan mulai menikah, bangun keluarga dan sebagainya. Itu ketika kita ada di komunitas anak muda, aktif dan melayani, menurut saya itu sesuatu yang sangat penting, sangat berperan penting di dalam pertumbuhan karakter mereka, komunitas mereka, pergaulan mereka, terutama kerohanian mereka. Jadi makanya kenapa saya tetap ada di sini, saya rindu untuk saya bisa berfungsi untuk membangun fondasi buat mereka, menolong mereka supaya mereka bisa lebih lagi menemukan rencana Tuhan buat kehidupan mereka. Berarti dengan tujuan Koiwan ingin membangun anak-anak muda sekarang juga berarti harus memiliki approach yang tepat ya untuk anak-anak muda tersebut. Jadi bagaimana Koiwan sekarang cara dekat dengan anak-anak muda ini gimana kok? Iya, seperti yang saya bilang, kadang-kadang saya ngerasa malu juga gimana ya cara saya deketin mereka ya. Terus kadang-kadang juga bercandaan saya tuh udah mungkin terlalu ketinggalan. Film-film yang saya nonton, pengalaman yang saya tahu juga mungkin udah ketinggalan. Tapi saya berusaha belajar terus. Apa sih yang lagi mereka senengin hari-hari ini? Apa sih yang sedang rame hari ini? Tapi intinya apa yang saya lakukan kepada mereka ya saya jadi diri saya sendiri. Saya nggak buat-buat, saya nggak pura-pura jadi seperti apa. Nggak. Saya jadi diri saya sendiri. Kadang-kadang sambil saya belajar apa yang menjadi kesenangan mereka. Jadi kadang-kadang ya artinya jadi sendiri ya udah, nggak usah jaim, nggak usah malu-malu, bisa ngomong apa adanya, terbuka sama mereka. Approach-nya itu aja, jadi teman, jadi sahabat ya. Mereka nggak ngerasa saya lebih tua, takut ngomongnya, jadi kayak teman aja gitu loh. Karena bisa saling ledek-ledekin juga. Bayangin ya, anak-anak usia 20 tahun berani ngata-ngatain saya, berani hina-hina saya juga. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang luar biasa lah. Itu jadi diri sendiri aja, dan itu mengalir aja. Dan puji Tuhan saya bersyukur mereka tuh bisa masuk ya. Dan saya bersyukur saya masih masuk di usia yang saat ini buat mereka. Nggak tahu mungkin nanti ke depannya, mudah-mudahan masih. Tapi intinya jadi diri sendiri. Kita nggak boleh pura-pura. Dan yang paling penting, kita harus pakai hati kita. Ya, mesti tulus. Karena saya ngelihat ada satu perbedaan yang sangat besar ketika kita melayani dengan hati atau tanpa hati. Nah, ketika kita tulus mengasihi mereka, kita tulus pengen mereka maju, kita tulus pengen mereka bertumbuh, benar-benar tulus pengen dengerin mereka, pengen mereka berubah. Saya percaya mereka juga bisa ngerasakan ketulusan itu. Dan bukan cuma sekedar kita ikutan gaul, bukan cuma sekedar kita ikutan ngomongin apa yang mereka senengin, tapi lewat ketulusan itu mereka bisa rasakan, mereka bisa merasakan penerimaan, dikasihi, punya teman, kayak gitu sih. Kok sebelumnya kita disclaimer dulu ya, maksudnya anak-anak muda ini bisa ngata-ngatain, hina-hinain kok, maksudnya tetap dalam batasan yang ada respeknya lah ya, benar nggak kok? Oh iya, tentunya ya, nggak sampai kasar ya, nggak sampai kata-katanya kasar, nggak sampai kotor, apalagi nggak. Paling cuma kayak hina tentang umur, tentang tua, tentang udah nggak bisa banyak gerak, encok, pegel ya, nggak boleh capek-capek ya. Berarti hinaan bercandaan. Hinaan ya? bercanda. Karena bahkan saya pernah dikasih sebuah kado parcel, isinya itu jahe merah, minyak angin, koyo, bayangin. Jadi kayak oh ya udah gitu loh. Itu mungkin satu candaan mereka ya. Ya seperti itu sih. Saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih terus membakar hati saya di anak-anak muda. Dan hal yang paling saya takutin adalah ketika saya tuh udah nggak punya kehausan lagi di anak muda gitu. Terus tiba-tiba hilang gitu. Kayaknya tuh udah nggak ada gairah lagi nih pelayanan di anak muda. Itu yang paling saya takutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih panggilan itu jelas buat saya. Dan ketika itu hilang, saya takut banget gitu. Saya takut sekali, makanya saya terus berdoa setiap hari. Saya tetap ada di dalam komunitas anak-anak muda, terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan juga terus bicara, Tuhan terus tuntun saya. Dan pokoknya intinya takut banget, karena kalau kita udah nggak punya passion, nggak punya hati lagi di situ, ngelakuinnya kayak ya udah, karena kita ada di situ orangnya,
tapi hatinya udah nggak ada di situ. Mungkin itu ya. Berarti apa yang Ko Iwan lakukan supaya antisipasi aja sih biar hati Ko Iwan dalam youth ini nggak hilang? Saya terus berdoa kepada Tuhan, saya terus pelihara api saya kepada Tuhan. Saya juga terus memuridkan, seperti yang saya bilang tadi, karena walaupun kita menjaga passion kita, tapi tanpa kita melakukan sesuatu juga lama-lama juga bisa hilang juga. Jadi itu harus dilakukan bersamaan. Kita punya passion, kita punya hati yang dikasih Tuhan melayani di satu bidang, seperti saya di anak-anak muda. Tapi kita juga harus mau melakukan sesuatu. Nah itu yang saya lakukan saat ini, makanya saya tetap melayani mereka, tetap ada di situ, ada di dalam NDC Youth, tetap memuridkan, tetap melakukan hal-hal seperti ini. Berdoa buat mereka, ada buat mereka. Dan saya berdoa supaya itu semua bisa menjaga hati, passion saya di anak-anak muda. Age is just a number. Bukan alasan, bukan penghalang berapapun usia kita, apapun yang kita lakukan, background kita, ketika kita mau melayani, ketika kita rindu untuk memberikan hidup kita buat Tuhan, terutama dengan hati yang tulus, pastinya akan memberikan dampak buat pelayanan kita dan untuk orang-orang yang kita layani. This is my story. What's yours?